NU Sukadami Channel, media informasi Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajma'in wa tabi'in wa tabi'in alladzina hum bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa ila arwah khususan sam'ali wal musannif fi kitabih hikam wa ila arwah khususan bahjit Lailatul Qadar Syarif Muhammad Zakaria rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihim naf'an mubarakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya kajian kitab hikam hikmah ke-19. Hikmah ke-19 kalau di kitab yang gede halaman 21. Kalau di kitab yang kuning halaman berapa ya? Hancana ya Pak Panju? Ayatnya hancana. Eta. Jadi bawah sih eta ya. Pilarian ya nanya. Halaman sami dah 2 hiji sami. Hampir sami halaman 2 hiji. La tatlub no eta ya. La tatlub minhu ayyah rujaka min halatin liyastamilaka bima siwaha falau arodaka lastakmalaka min ghairi ikhrajin. Di kurunganana eta. La tatlub ulah nyuprih anjeun minhu ti Allah ayyuh rijaka kana yen ngaluarkeun Allah ka anjeun min halatin tina hiji tingkah atawa keadaan duniawiyatin anu bangsa duniawi kasonaatin seperti pagawean audiniatin atawa bangsa agama katolabi ilmin seperti nyuprih ilmu lias tak malaka supaya ngagawean Allah ka anjeun pima dina perkara siwaha selain itu halatin litawahumika karena nyangka na anjeun annama kana sanyana perkara anta anu ari anjeun pihi dina ieu ma ikun eta anu kahalangan anuhu dika tina
hudangna anjeun li hadratihi kana hadrah Allah. Falau arodaka maka lamun ngeresakeun Allah ka anjeun ae ahabbaka lamun mika cinta Allah ka anjeun wa kunta jeung bukti anjeun min ahlil iradati eta tetep ti ahli iradah lasta malaka maka bakal ngagawean Allah ka anjeun isti'malan kalawan isti'mal mahbuban anu dipika cinta indahu mungguh Allah bi ayyu wapikoka kuyen nyesuaikeun Allah ka anjeun lil af'alis sholihati kana pirang-pirang pagawean anu soleh wayas ghila jeung yen nungkulkeun Allah qalbaka kana hati anjeun bihi ku ieu af'al min ghairi ikhrajin kalawan teu kaluar ai ma'a baqaika tegesna sarta tetepna anjeun ala halatika kana tingkah anjeun alati anu anta ari anjeun alaiha eta tetep netepan ieu alati faidza kana maka di mana-mana bukti saha al muridu si murid anu boga maksud hayang nepi ka Allah ala halatin eta tetep dina hiji tingkah la tuwapiku anu henteu sesuai ieu halah gorodohu kana tujuanana ieu si murid wakanat jeung bukti itu halah mubahatan eta anu dimeunangkeun pisar'i dina hukum syara layan bagi maka teu penting lahu pikeun si murid naon ayyaruma yen ngamaksud si murid al khuruja kana kaluar minha tina itu halah binafsihi kudiri na si murid wa yu'aridu jeung nentang itu si murid hukmal wakti kana hukum waktu kama seperti keterangan marro anu geus kaliwat ieu ma fi qaulihi dina dawuhan musannif ma taraka minal jahli syai'an tegesna lapad ma taraka minal jahli syai'an ilaih ila akhirih wa kadza jeung nyakitu deui seperti mazkur anu dicaritakeun layan bagi tepenting lahu pikeun si murid naon ayyu aridho yen nentang si murid hukmal wakti kana hukum waktu wayat luba jeung yen nyupri si murid min maulahu ti pangeranna si murid ayyuhrijahu kana yen ngaluarkeun Allah huk ka si murid minha tina itu halah wa yasta'milahu jeung yen ngagawekeun Allahu ka si murid bima dina perkara siwaha selain itu halah liana hadza kana sanyana ieu tolab minat tahyiri eta tetep tina ngadikte Allahi ka Allah wala khairata jeung teu aya ka wala khiyarata jeung teu aya pilihan lahu pikeun si murid pidzalika dina itu mazkur balian bagi balita penting naon ayat luba yen mentah itu si murid husnal adabi kana alusna tata krama ma'ahu sartana Allah wa isaro muradihi jeung milih anu dikersakkeun ku Allah alah tiarihi ninggalkeun pamilih na si murid paidzan maka dina nalika
Faidan maka dina nalikana itu mazkur alima maka bakal nyaho min hutina itu sa maulahu pangeran si murid dalika kan itu madkur istakmalahu maka bakal ngagawekeun Allah ka si murid istimalan kalawan ngagawekeun mahbuban anu dipika cinta ingdahu mungguh Allah ma bakoihi sarta tetep nasi murid alama netepan perkara huwa ariya si murid alaihi eta netepan ieu ma payakunu maka bukti si murid idzaka dina nalika itu mazkur bimuradillahi kana anu dikarepkeun ku Allah lahu pikeun si murid la bimuradihi lain kana anu dikarepkeun ku si murid li nafsi pikeun si murid wa huwa jeung ari itu bimuradillah teh khairun eta leuwih alus lahu pikeun si murid mimma tina dibandingkeun perkara ikhtarahu anu milihkeun hukana itu ikhtarahu anu milih si murid kana itu mah walau kala jeung lamun ngucap musonif lahasola maka yakin hasil laka pikeun anjeun naon al matlub anu disupri min ghairi ikhrajin kalawan tanpa dikaluarkeun lakana maka yakin bukti itu kaol aula eta leuwih utama amalau kana anapun lamun bukti itu si murid ala halatin eta tetep netepan hiji tingkah la tuwapiku anu teu sesuai ieu halah asyara kana hukum syara payajibu maka wajib alaika si murid naon al musara'atu gagancangan ilal intiqali kana pindah wa talaba jeung kana nyupri min maulati pangeran si murid ayun kilahu kana yen mindahkeun Allah ka si murid ilama kana perkara yurdi anu mikarido Allah kana ieu mah la tatlub minhu ayyuhrijaka min halatin liyastakmilaka bima siwaha falau aradaka lastakmalaka min ghairi ikhrajin. Nah, ini adab seorang murid, orang yang punya tujuan, keinginan, ingin nyampe ke Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin mengenal Allah, harus punya tata krama. Tata krama ma'ahu beserta Allah. Di antara tata kramanya adalah ini: janganlah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengalihkanmu dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakimu berpindah posisi, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalihkanmu tanpa engkau memintanya. Jadi kalau Allah menempatkan kita dalam satu kondisi, maka kondisi itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Walaupun menurut nafsu kita tidak menguntungkan, menurut hayalan kita tidak begitu menguntungkan, tapi itulah kenyataannya. Apa yang sedang kita alami hari ini, itulah yang terbaik untuk kita dari Allah. Sehingga adab-adabannya, janganlah kita punya pikiran untuk berpindah dari posisi itu. Janganlah kita punya keinginan untuk pindah dari keadaan itu. Karena kalau misalnya menurut Allah kondisi kita sudah tidak baik, menurut Allah kondisi kita tidak maslahat untuk kita, maka niscaya Allah akan memindahkan kita tanpa perlu dipinta, tanpa perlu kita inginkan. Kondisi orang yang selalu ingin berpindah keadaan dalam satu keadaan yang sudah dirasakan, yang sudah dialami, biasanya kondisi orang-orang yang tidak ridho dengan kodok kodarnya Allah. Kedua, orang tersebut
merasa tahu apa yang terbaik untuk dirinya, karena dikuasai oleh hayalan. Hayalan ini lahir dari nafsu. Wahamnya menguasai pikirannya, sehingga dia berimajinasi bahwa yang terbaik itu harusnya kita melakukan ini dan itu, bahwa yang terbaik untuk kita harusnya posisi kita, keadaan kita ini seperti orang itu, seperti orang lain, sehingga ada pikiran-pikiran yang mendorong jasadnya bergerak untuk mengejar itu semuanya, padahal apa yang kita pikirkan adalah hal yang sangat semu sebenarnya, perkara yang belum pasti keberadaannya. Nah, tapi orang-orang yang arif, makrifat kepada Allah dan ingin makrifat kepada Allah, coba untuk bisa menerima keadaan yang sekarang kita rasakan. Karena keadaan yang sedang kita alami hari ini adalah ketentuan Allah yang paling terbaik untuk kita. Sudah kita percayakan saja ke Allah. Itulah yang terbaik buat kita. Walaupun menurut nafsu kita kurang enak. Karena kita tidak tahu ke depan Allah menyimpan hikmah apa ketika menakdirkan kita dalam kondisi kita sekarang ini. Maka para ulama kemudian menjabarkan pengertian dari hikmah ini. Idza kana al-mar'u ala halatin. Seandainya manusia ada dalam satu kondisi keadaan la tuwafiqu gharadohu, yang tidak sesuai dengan tujuannya, yang tidak sesuai dengan keinginannya, layan bagi lahu ayyaruma al-khuruja minha binafsihi, maka tidak boleh, tidak pantas, kurang adab kepada Allah kalau kita mempunyai maksud untuk keluar dari keadaan itu, mempunyai keinginan untuk keluar dari keadaan tersebut binafsihi, oleh diri kita, bi ayat luba minhu. Pertanyaannya, bagaimana gambaran orang yang ingin keluar dari satu kondisi binafsi oleh diri kita? Gambarannya seperti apa? Bi ayat luba minhu ayah rujaha minha, dengan banyak berdoa meminta ke Allah supaya dikeluarkan dari keadaan itu. Ya Allah, keluarkan saya dari garis kemiskinan. Ya Allah, keluarkan saya dari garis kekayaan, misalnya gitu, karena enggak mau kaya. Ya Allah, keluarkan saya dari PT. Ya Allah, keluarkan saya dari ketidakpastian dalam urusan rezeki, atau apapun lah itu. Nah, ketika kita banyak meminta kepada Allah untuk keluar dari kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, itulah tanda orang yang ingin pindah atau keluar dari kondisi yang sedang Allah berikan oleh dirinya sendiri. Dan itu tandanya kurang tata krama kepada Allah, kurang adab. Kita mah adab-adab ke manusia, ke Allah kurang adab ya. Ke manusia mah anggah ungguh punten, tata keramanya bagus, tapi ke Allah kurang bagus. Ya, sul adab. Kenapa? Li'anna hadza minat tahhir 'ala Allah. Karena dengan seperti itu kita sedang mendikte Allah. Allah disuruh-suruh sama kita kan. Allah sedang memberikan yang paling maslahat kepada kita, tapi kita lebih memilih sesuatu kondisi yang menurut kita malah lebih bagus, padahal kita tidak tahu mana yang lebih bagus. Yang pasti tahu Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi kitanya sok tahu ya. Kita sedang mendikte Allah. Allah sudah memberikan A, kitanya pengen B. Udah ya Allah, saya nggak mau miskin, pengennya kaya. Itu kita sedang mendikte Allah. Waniannya nggak dikte Allah.
Oh nih, presiden ngasih sepeda, saya mah nggak mau sepeda, Pak Jokowi pengen motor, ini dikelepok sih nanya, ku pas pampres, gitu. Tidak tahu diuntung cina gitu. Saya nggak mau diberikan sepeda, saya ingin diberikannya mobil. Nah, itu kan kurang tata krama. Sedang mendikte Allah kalau kita diberikan satu kondisi, tapi kita malah meminta kondisi yang lain. Terus kita harus bagaimana? Balyan bagi husnul adab, kita harus memperbaiki tata krama ke Allah. Wa isaru muradihi, dengan cara memilih apa yang dikehendaki oleh Allah. Al-ikhtiyarihi, meninggalkan pilihan kita. Pilihan kita pengennya kaya, tapi Allah menghendakinya kita miskin. Ya kita pilih kehendak Allah, ridho dengan kehendak Allah. Kita terima kemiskinan itu. Apa? Mencintai keadaan. Kita terima dengan senang hati, kita terima dengan kecintaan kepada Allah, sehingga akan membawa hikmah yang luar biasa, bermanfaat, maslahat untuk kita dunia dan akhirat. Orang tersiksa karena tidak menerima keadaan kan? Tapi kalau orang menerima keadaan, nikmat. Berapapun rezeki yang kita terima, kalau kita tidak menerimanya, tidak akan terasa nikmat. Karena tidak bersyukur. Dikasih ayam, pengennya daging sapi. Dikasih daging sapi, pengennya daging onta. Pernah punya kendaraan? Awal-awal beli makan enak, seneng nyobain kendaraan yang lebih bagus. Kuplingnya enak mobil itu ya, AC-nya enak, suspensinya empuk. Kepikiran begitu kan, akhirnya hilang rasa bersyukur. Iya mobilku teh enak-enak ting, jabat can lunas teh enakeun mah gitu ya. Hayang dijual deui gitu. Rek nyokot can boga duit pan gitu. Karena apa? Tidak menerima keadaan, sehingga kita tersiksa dengan itu. Tapi kalau orang menerima keadaan, bersyukur, apapun bentuknya akan menjadi kenikmatan. Karena kenikmatan itu bukan dari materinya, bukan dari badan bentuk dohirnya, tapi dari pikiran kita. Pikiran kita bisa menerima ketentuan Allah, maka di sana kita akan menemukan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Illa idza kanat haluhu ghairu mardiyin lillah, kecuali kalau keadaan itu tidak diridhoi oleh Allah, ya, au aiqatan min wadhaifihi ad-diniyati wa amalin bi a'malis sholihat, atau keadaan itu mencegah, menghalangi kita dari pekerjaan agama, kegiatan keagamaan, ibadah, wa amalin bi a'malis sholihat, atau mencegah, menghalangi kita dari beramal soleh. Nah, kalau keadaan yang sedang kita alami hari ini menghalangi ibadah kita kepada Allah, menghalangi untuk amal soleh, maka boleh kita meminta ke Allah untuk dikeluarkan dari keadaan itu. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah ke dunia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kalau ada kondisi sesuatu yang menghalangi, mencegah kita untuk beribadah kepada Allah, minta ke Allah untuk dikeluarkan dari kondisi itu. Boleh. Boleh. Orang berdoa biasanya didorong oleh hawa nafsu atas dasar tidak ridho terhadap ketentuan Allah, kan begitu. Tapi kalau berdoa meminta ke Allah untuk sesuatu yang menjadi perantara kita bisa ibadah, boleh. Kita kerja di suatu PT yang tidak dibolehkan untuk sholat,
maka kita boleh meminta ke Allah, ya Allah berikan jalan keluar untuk supaya saya dapat pekerjaan yang sekiranya bisa beribadah sekaligus kepada Allah, kepadamu ya Allah kan. Karena kalau kita keluar langsung, ya wajarlah, kita kan belum ma'rifat, masih hariwang urusan rezeki. Keluar langsung dari PT, nanti keluar dari PT nggak punya pekerjaan, anak istri minta uang belanja, minta uang jajan, kita nggak punya uang kan susah. Maka di sana akan terjadi kebingungan. Satu sisi kita butuh duit, di satu sisi kalau kita kerja terus di PT itu nggak bisa sholat karena tidak dibolehkan untuk sholat misalnya, maka boleh kita meminta ke Allah, ya Allah keluarkan saya dari kondisi ini, berikan jalan keluar yang terbaik. Illa idza kanat haluhu ghairu mardiyin lillah, boleh. Fahuwa min alamati ma'rifatillah. Nah, orang yang ma'rifat ke Allah itu keadaannya atau cirinya, tandanya seperti tadi yang dijelaskan. Tidak pernah meminta ke Allah, tidak pernah menginginkan keluar dari satu kondisi yang telah ditetapkan oleh Allah, walaupun tidak sesuai dengan tujuan dan keinginannya. Fal'arifu billah, para ulama lebih jelas menjelaskan kalimat yang tadi, hikmah yang tadi, bahwa orang yang makrifat kepada Allah idza kana a'zab la yatamanna tajwiz. Kalau kondisinya sedang menjomblo, tidak punya istri, tidak ada keinginan untuk nikah, tidak ada keinginan untuk punya istri, orang yang makrifat ya. Kalau keadaannya sedang menduda, kalau keadaannya sedang membujang, orang yang makrifat ke Allah tidak ada keinginan untuk keluar dari kondisi itu. Berarti keluar dari kondisi bujang punya istri kan? Kondisi duda berarti punya istri. Keinginan, Pak. Tidak ada keinginan, bukan tidak mau, tapi tidak ada keinginan. Bahasanya bukan begitu. Tidak ada keinginan, bukan tidak akan menikah. Tidak ada keinginan untuk menikah pada saat itu, karena dia sadar Allah sedang memberikan kondisi terbaiknya pada saat itu dengan membujang atau menduda. Tapi kalau ke depan Allah menggeser kondisi kita, ada jodohnya, ya kita tetap oke nikah gitu. Kan tidak boleh kita punya anggapan begini. Dulu ada sahabat yang berikrar, saya tidak akan menikah selamanya supaya tidak terganggu ibadah saya. Kata Rasul, nggak boleh. Nikah itu adalah sunnatku. Ya, bahasa sahabat ini tidak akan menikah selamanya, nggak boleh. Tapi kalau kondisi membujang menduda, tidak ada keinginan saat itu untuk menikah, itu bagus, malah boleh, malah itu boleh, malah bagus ya. Itu boleh, malah bagus. Contoh misalnya Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dia tidak sadar kapan dia pintar, dia tidak sadar kapan dia punya ilmu, sehingga saking nikmatnya mengarang kitab, saking nikmatnya kalau membaca ilmu, sampai tidak ada syahwat sedikit pun untuk memikirkan perempuan. Sampai akhir hayatnya Imam Nawawi tidak menikah. Robi'atul Adawiyah, karena sudah isek saking cintanya ke Allah, maka tidak ada hasrat untuk menikah. Dan kondisinya diberikan oleh Allah seperti itu, membujang, tidak punya istri maupun tidak punya suami. Imam Nawawi tidak punya istri selama hidupnya, Siti Robiah Adawiyah tidak punya suami selama hidupnya, nggak masalah. Tapi kalau tadi ila idza kanat, dengan keadaan membujang, Allah ngasih kondisi membujang menduda, ghairu mardiyin, syahwat kita kenceng ya, kalau lihat perempuan
pesawat naik, gitu. Gampang stres kalau lihat perempuan, apalagi kalau perempuannya seksi, semok gitu kan. Ya itulah, saya menyebut itu tapi nggak enak. Itu bahasa yang tepat. Nah, sehingga akan ada potensi keadaan bujang atau dudanya ini menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan karena tidak punya istri, tidak bisa nahan syahwat, lihat perempuan dikit nafsu naik, akhirnya ngecer di Kalimalang gitu kan, ngecer di mana, beli di mana, jajan di mana, maka pinta ke Allah untuk keluar dari kondisi itu karena goire mardiin, keadaan membujang dan mendudanya ini mengarahkan dia terhadap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu maksiat gitu. Atau aikatan min wadha'ifihi dunya wa amalin bi amali sholihat. Membujangnya ini, keadaan membujangnya ini mencegah dia untuk melakukan kegiatan keagamaan, untuk ibadah, mencegah dia untuk beramal soleh karena saking puingnya menduda, saking puingnya membujang gitu. Tidak ada semangat untuk ibadah, tidak ada semangat untuk amal soleh, berarti kondisinya gueremar diin. Minta ke Allah untuk keluar dari keadaan itu. Wa idza kana mutajawijan la yatamannal firaq. Orang yang marifat itu kalau diberikan kondisi oleh Allah punya istri atau punya suami, maka tidak ada keinginan sedikit pun untuk bercerai. Walaupun istrinya cerewet, matre, jelek gitu ya. Hidung, bau, hirup deh gitu ya. Walaupun istrinya tidak sesuai dengan keinginannya, musingkeun lah gitu boga pamajikan teh. Tapi tidak ada keinginan untuk bercerai, itulah seorang arif. Ingat cerita Gus Baha, itu Gus Baha ngambil dari kitab apa itu ya, yang buat nikah teh. Apa namanya? Ukudulujen ya. Kitab Ukudulujen, coba dilihat saja di kitab Ukudulujen, yang seorang suami punya istri cerewetnya minta ampun, tapi suaminya ini sabar gitu kan, tidak memperdulikan bagaimana sikap si istri ini, yang penting dia menjalankan kewajiban suami kepada istrinya. Karena saking sabarnya akhirnya oleh Allah diberikan kemuliaan jadi waliullah. Digambarkan tanda walinya itu dalam kitab tersebut, ketika beliau misalnya ke hutan untuk ngambil atau mencari kayu bakar, si kayu bakarannya ini bukan dia yang membawa, tapi 2 harimau yang selalu membawa kayu bakar ini. Sampai diketahui oleh saudaranya, khodamnya, diketahui oleh saudaranya, luar biasa. Wali itu kan punya kelebihan, setiap makhluk hidup ditaklukkan oleh Allah kepada mereka ya. Misalnya ada hewan buas menggigit si wali, maka yang mati hewan buasnya, bukan walinya, karena darahnya wali itu kan racun. Artinya seluruh makhluk hidup diberikan takluk oleh Allah kepada mereka, sehingga ya si orang ini kalau bawa kayu bakar nggak pernah digendong sendiri, dibawa sama 2 harimau ini. Itu barokah dari apa? Kesabaran seorang suami menghadapi istri yang cerewet, yang kurang solehah, sehingga oleh Allah diberikan kemuliaan. Nah, kita pun demikian. Selama kita punya istri yang cerewet, yang kurang solehah, tidak mengganggu ibadah kita. Tapi kalau punya istri yang cerewet, kurang solehah, mengganggu ibadah kita, sampai mengarah kepada potensi untuk KDRT gitu kan, sampai mengarah kepada kemaksiatan, menghalangi ibadah, maka minta kepada Allah untuk keluar dari keadaan itu. Kalau masih baik-baik saja, ibadah tetap jalan, untuk potensi untuk kemaksiatan, membuat KDRT, kejahatan kepada istri masih jauh, maka jangan meminta keluar dari kondisi itu, karena itu kondisi yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di sini para ulama mengatakan wa idza kana fakiron la yatamanal gina. Seandainya seorang arif billah, orang yang marifat kepada Allah diberikan kondisi fakir, maka adab-adaban ke Allahnya mereka tidak pernah menginginkan, mereka tidak pernah ada keinginan untuk kaya. Kalau Allah memberikan kondisi fakir, maka orang yang makrifat itu tidak ada keinginan untuk pindah menjadi kaya. Itu yang makrifat kepada Allah. Langsung datang walina. Belum makrifat ke Allah, kalau diberikan fakir masih ada keinginan untuk kaya. Karena masih belum ridho dengan ketentuan Allah. Orang yang kenal ke Allah tahu mana yang diberikan oleh Allah yang terbaik untuk kita, sehingga mereka akan menerimanya. Tapi orang yang tidak kenal ke Allah, ketika diberikan satu kondisi, mereka anggap kondisi ini tidak baik untuk dia, berarti tidak kenal ke Allah kan? Kalau kenal mah yakin ke Allah, inilah yang terbaik untuk kita, karena semuanya dari Allah. Oh, berarti jangan berusaha. Kalau sudah fakir diem bae ngopi ya, ngerokok. Kalau ada ngelam ge fakir di mana aya rokok jeung ngerokok ya. Enggak begitu juga. Tetap dohir tetap bergerak. Dohir tetap bergerak, tetap berusaha, berikhtiar. Layatamana, keinginan itu kan bukan urusan dohir, urusan hati kan. Keinginan itu kan dari hati. Keinginannya yang dihilangkan, ikhtiarnya tetap bergerak, tetap kita ikhtiar, tetap kita usaha. Sehingga nanti ketika kita ikhtiar bukan karena ingin kaya, ketika kita ditakdirkan fakir kemudian ikhtiar bukan karena kita ingin kaya, tapi karena menjalankan perintah Allah. Keadaan hatinya tetap saja ridho dengan keadaan yang sedang diberikan oleh Allah pada saat itu. Orang yang punya prinsip seperti itu dipastikan ketika ikhtiar, misalnya dagang, dagangnya untung, syukur ke Allah. Ketika dagangnya rugi, tetap senyum kepada Allah. Ya, coba kalau ingin kaya bahkan nih, dagang dong nggak laku, nyari buntu. Gitu. Dagang gas misalnya, gasnya hilang, motornya rusak, sendalnya hilang satu, ngahiung kan gitu. Tapi kalau orang yang tujuannya benar ya nggak masalah. Contoh Pak Asin lah gitu. Ini contoh, maksudnya contoh nih. Contoh ini Pak Asin kan karyawan ya. Misalnya Kyokuni sekarang omsetnya lagi turun gitu. Saya yakin Pak Asin gak mikirin gimana caranya omset naik, bagaimana perasaannya ketika omset turun. Enggak, yang penting kerja tiap bulan dapat gaji. Bener nggak begitu? Karyawan kan begitu. Pagi-pagi bangun ya, berangkat, pulang sore, akhir bulan dapat gaji. Bodoh amat. Omsetnya mau naik, mau turun, kagak masalah. Ya, bener ya? Itu orang yang gambaran orang yang ma'rifat seperti itulah. Jadi ikhtiarnya itu ya seperti karyawan lah gitu. Dar gitu. Nggak mikirin omset naik dan turun, yang penting dapat gaji, selesai kan gitu. Masya Allah. Gambaran. Tetap aja karyawan gak puyeng. Begitu. Wa idza kana ghaniyan la yatamanal faqra, orang yang makrifat ke Allah itu kalau ditakdirkan kaya tidak ada keinginan untuk miskin. Tidak ada keinginan untuk fakir. Itu kalau yang makrifat. Jangan salah. Ada nggak orang yang tadinya kaya pengen miskin? Ada nggak? Banyak. Ada orang yang sudah dapat hidayah tapi kurang ilmu, itu sampai salah jalan. Sempat dengar cerita Pak Amin kan dulu.
ada tetangganya, rumahnya gede, mobilnya banyak, kaya lah gitu kan. Masuk ke golongan sebelah gitu ya. Masuk ke golongan sebelah sampai dijual. Rumahnya dijual, mobilnya dijual karena hasil dari riba katanya. Dia akhirnya diam di kontrakan bersama anak istrinya dengan keadaan harta seadanya. 3 bulan bertahan, 4 bulannya cerai sama istrinya, ya begitu. Cerai sama istrinya, pusing akhirnya, kesana enggak, kesini enggak, kayaknya hilang, urusan akhiratnya pun enggak dapet. Ada orang yang kaya tapi pengen miskin. Orang belum ada yang kaya soalnya. Masih belum minta kaya. Masih ya. Nanti kalau udah kaya minta miskin. Jadi orang yang marifat Allah kalau ditakdirkan kaya ya menerima kekayaannya. Tapi orang yang marifat Allah ketika ditakdirkan kaya kemudian ada yang meminta sedekah, itu seneng banget. Karena memang udah berat nih bawa-bawa beban. Ketika ada yang minta, alhamdulillah dikasih. Kalau kita kan gini kan, nggak begini. Tapi kalau orang yang marifat, karena ini beban, amanah dari Allah, ketika ada yang meminta, alhamdulillah, diberikan langsung, tanpa pikir panjang. Oh, makanya kalau siapa yang sahabat kaya itu, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf luar biasa karena keimanannya tinggi. Dia itu dalam keadaan fakir saja, benar-benar tidak mau kaya. Pertama hijrah dari Mekah ke Madinah kan tidak bawa kekayaan sedikit pun. Padahal dia orang kaya di Mekah, istrinya ditinggal, hartanya ditinggal. Ketika di Madinah ya jadi fakir lah, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Definisi fakir itu kan nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, kan begitu. Fakir, Abdurrahman bin Auf fakir ketika ada di Madinah jadi kaum muhajirin, sehingga oleh Rasul dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad kan. Sa'ad ini orang kaya, punya tanah banyak, kemudian rumahnya banyak, istrinya 2. Sampai ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad, kata Sa'ad, ya Abdurrahman bin Auf, saya punya tanah banyak, kita bagi 2 kalau ente mau. Saya punya rumah banyak, kita bagi 2 kalau ente mau. Saya punya istri 2, saya ceraikan 1, buat kamu 1. Nah, tapi kata Abdurrahman bin Auf, lah, saya nggak mau. Tunjukkan pasar di mana nih? Pasar di Madinah ada di mana? Abdurrahman bin Auf. Yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf itu pasar, alamat pasar, bukan harta. Ditunjukkan oleh Sa'ad, pasar Yahudi, Bani Kunoika namanya. Pasar Yahudi rame. Kemudian Abdurrahman bin Auf lihat kondisi, survei sampai ketemu tanah depan pasar itu. Ditanya, ini tanah siapa katanya? Oh, ini tanah orang, kita beli. Dibelilah oleh Sa'ad. Setelah dibeli dibikin ruko, kalau sekarang ruko lah ya. Kios. Kata Abdurrahman bin Auf, orang muslim yang ingin berdagang silahkan di tempat ini, tidak ada sewaan tempat, tapi nanti kalau ada hasil bagi 2 katanya begitu. Akhirnya banyak yang nyewa ini. Karena apa? Kalau pasar Yahudi sewaannya gede, mahal. Tapi kalau di pasarnya muslim yang didirikan oleh Abdurrahman bin Auf, kehitung murah lah, enak. Hasilnya 100.000 misalnya sebulan, untuk bayar kontrakan 50, untuk pedagang 50. Kalau hasilnya 50.000, ya 25 berarti. Hasilnya misalnya 200.000, 100.000. Jadi tidak flat, ya. Tergantung penghasilan. Namanya bagi 2, mudharabah kan begitu. Banyak tuh akhirnya muslim yang berdagang di sana. Ketika mereka berdagang, orang muslim berdagang, datanglah ke Rasul, ya Rasulullah, untung kami orang muslim ketika berdagang itu nggak banyak, tapi orang Yahudi ketika berdagang untungnya banyak. Kata Rasulullah, kok bisa? Kenapa begitu? Karena kami mengikuti cara engkau ketika berdagang. Rasulullah makin kaget. Emang berdagang saya seperti apa?
Kan Rasul mengajarkan ketika ada orang yang membeli sekilo, ya kita berikan sekilo, jangan dikurangi. Kalau ada yang beli kain semeter, ya kita kasih semeter, jangan dikurangi. Terus orang Yahudi gimana kalau dapat untung gede, padahal barangnya sama, cara dagangnya juga sama? Kata orang Muslim, orang Yahudi kalau ada orang yang beli sekilo, nggak dikasih sekilo, dikurangin sedikit kiloannya. Orang Yahudi kalau ada yang beli kain semeter, nggak dikasih semeter, dikurangin sedikit. Akhirnya untungnya banyak. Kata Rasul apa jawabannya? Ya salah ente dagangnya, jangan begitu. Terus bagaimana? Cara dagang yang benar begini. Kalau ada yang beli sekilo, maka lebihin sedikit. Nah, kata Rasul, jangan dikurangin, jangan dipasin, tapi lebihin sedikit. Hanet. Nah, apa tukang dagang mah? Makanya dulu kalau ada tukang ini beras ya, tambahin dikit biar anget katanya, biar anget. Jadi bener plak gitu kiloan teh kan ke bawah. Kalau ada yang beli semeter, lebihin dikit. Jadi ada unsur sodakohnya. Akhirnya diikutin oleh orang Muslim. Banyaklah pembeli yang masuk ke pasar Muslim karena pabeja-beja, informasi ke sana kemari. Kemudian yang biasanya membeli di pasar Yahudi pindah ke pasar Muslim semuanya. Karena apa? Lebih enak di Muslim. Ketika beli sekilo ada lebihnya. Barangnya sama dengan Yahudi. Dan konsep itu dipakai hari ini kan. Contoh misalnya ada tukang kopi yang baru promo, beli satu dapat dua kan begitu ya. Ya itu melebihin kan. Beli satu dapat dua. Harga 10.000 dapat kopi 2 misalnya. Tapi awalnya doang. Tapi kalau orang Muslim pada saat zaman Rasul continue terus selamanya seperti itu. Akhirnya ya semuanya sukses. Karena apa? Tujuan dari dagangnya itu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisinya bukan karena ingin kaya. Yang miskin bukan ingin kaya, yang kaya tidak ada keinginan untuk fakir. Wa idza kana sahihan la yatamanal marad. Kalau ada seorang arif billah yang marifat kepada Allah, diberikan kondisi sehat, tidak ada keinginan untuk sakit. Ya iyalah kan. Kata kita kan begitu pasti ya. Diberikan kondisi sehat, tidak ada keinginan untuk sakit. Emang ada orang yang sehat pengen sakit? Ada. Orang yang benar-benar sudah dapat hidayah dari Allah, kalau seandainya kesehatannya ini mengganggu ibadahnya kepada Allah, atau dalam pikirannya saya sehat untuk nyampe ke Allah itu susah misalnya, saya sehat untuk dekat ke Allah itu susah, biasanya timbul keinginan untuk sakit, keinginan untuk diberikan kondisi sakit. Kalau yang punya keinginan besar gitu ya, kalau yang punya keinginan besar. Contoh misalnya gini, kita kan kadang-kadang nggak tahu sih, ini yang saya rasakan ya. Kadang saya punya pikiran begini, susah banget nyampe ke Allah kan, susah banget makrifat ke Allah, susah banget dekat ke Allah. Dalam pikiran saya kemudian timbul, seandainya bulan puasa sebulan saya di tempat guru saya misalnya gitu, puasa di sana, ibadah di sana, dekat sama guru saya, mungkin akan mudah cepat nyampe ke Allah, mungkin akan mudah dekat ke Allah. Tapi dihadapkan dengan kondisi, ya saya punya istri, saya punya anak, saya punya kegiatan, akhirnya kan ada kebimbangan. Nah ini jawabannya. Kondisi kita hari ini itulah yang terbaik buat kita. Kalau seandainya kita punya pikiran, kayaknya nih kalau kita ke sana akan cepat nyampe ke Allah, itulah hayalan, itulah waham, dugaan yang salah, itulah nafsu. Itu Gus, ya, kayak ngolwat lagi. Kayaknya kalau saya keluar dari PT, holwat di Gunung Pamijahan, tereh jadi wali nanti gitu kan. Itulah hayalan, walaupun sifatnya bagus, baik. Tapi itulah hayalan. Kondisi yang baik ya sekarang jadi karyawan, punya anak istri yang menjadi tanggungan.
Kan makanya ada orang yang ketika dalam keadaan sehat menginginkan sakit karena dia punya anggapan kesehatannya ini mengganggu dia untuk dekat kepada Allah. Nah, orang-orang yang makrifat tetap akan istiqomah dalam kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana maridun la yatamana nasihat. Orang yang dalam keadaan sakit tidak akan ada punya keinginan untuk sehat. Itulah orang-orang yang makrifat. Orang yang sembuh. Tidak ada keinginan untuk sehat. Bukan berarti tidak berobat, bukan. Sama kayak tadi kerja. Orang yang berobat rata-rata kan didorong karena tidak ridho dengan penyakitnya kan. Takut mati lah, sakit nggak enak, tidak menerima keadaan, sehingga berobat ke sana kemari, tidak ada kesembuhan, stres, kan begitu. Tapi orang yang kenal kepada Allah diberikan sakit, hatinya tenang menerima keadaan sakit itu, karena itulah kondisi yang terbaik dari Allah. Bisa jadi lewat sakit dia lebih dekat kepada Allah, bisa jadi lewat sakit dia lebih cepat kenal kepada Allah. Tapi kondisi badannya, dohirnya tetap bergerak ke dokter, berobat ya. Alternatif berobat, misalnya sembuh tidak akan terfitnah oleh obat dan dokter. Misalnya tidak diberikan kesembuhan, ya orang masalah, orang kita nggak punya keinginan untuk itu. Kan yang jadi sakit itu ketika kita punya keinginan tidak tercapai, kan sakit. Ya, tambah sakit. Tapi kalau keinginan kita ketika bergerak hanya menjalankan perintah Allah, hatinya tetap menerima keadaan itu, ya tidak akan ada masalah walaupun tidak hasil. Paham ya Pak? Nah, jangan salah pengertian nih. Orang yang makrifat ketika sakit tidak ada keinginan untuk sehat, diem, kagak mau obat, bunuh diri itu Mbak ya. Bunuh diri. Ditanya dokter, ini sakitnya sakit apa? Diem begitu ya. Kenapa Ki? Diem baik. Kata guru saya, kalau sakit jangan ada harapan untuk sehat. Makanya saya diem baik, nggak mau nyeritain penyakit saya. Dokter tambah bingung gitu kan. Itu salah pengertian. Salah pengertian. Ya. Lisan sepanjang syariat, hati sepanjang hakikat. Keinginan itu pekerjaannya batin. Kalau ikhtiar itu pekerjaannya dohir. Dohir tetap bergerak. Ya. Tapi atur hati kita ketika kita bergerak, kemana tujuannya. Nah, usahakan ketika kita berobat, ketika kita ikhtiar menjalankan perintah Allah, tapi hati kita tetap diusahakan ada di kondisi ridho terhadap ketentuan yang sedang diberikan oleh Allah saat itu. Wa idza kana ajizan la yatamadzzulla dan seterusnya. Makanya dulu Gus Bab pernah ngejelasin ini, kondisi seorang wali ya. Kondisi seorang wali yang dicukupkan oleh Allah dengan rezeki yang seadanya. Kemudian si wali ini di kitab ini Gusnya. Coba di halaman 21 buka kan. Tuh. Di tengahnya. Nah, ini nih. Dihikayatkan seorang wali, setiap hari aku cukup memakan 2 roti. Seandainya aku tidak ikhtiar bekerja keluar pun, maka aku tidak akan kelaparan, kata si wali ini. Akhirnya dia meminta, ya Allah berikan aku kondisi untuk mendapatkan rezeki tanpa ikhtiar. Nah itu. Singkat cerita ke pasar. Di pasar terfitnah menjadi pencuri. Akhirnya dibawa oleh polisi masuk ke penjara. Di penjara dikasih makan sehari 2 kali. Lama kelamaan si wali ini mikir, kok keadaan saya seperti ini. Munajat lagi ke Allah. Oleh Allah diberikan jawaban, kan ini kemauan kamu mendapatkan rezeki tanpa ikhtiar. Akhirnya si wali ini nyebut doanya lagi kan begitu. Salah doa. Makanya itu. Sekarang kalau misalnya Pak Asin nih, wali amatir atau Pak Kandar, saya memakan sehari aja udah cukup 2 kali tanpa kerja, kayaknya saya bisa.
akhirnya meminta ke Allah supaya diberikan rezeki tanpa kerja. Jangan salah itu. Doa itu nanti diijabah Mbak, karena masuk penjara gitu kan. Masuk penjara tanpa ikhtiar dapat makan. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah. Jadi ngaji hikam itu untuk mengejawantahkan keyakinan, pemahaman, bukan keyakinan, pemahaman kita tentang ketauhidan. Misal kita kan tahu Allah punya sifat kudrat irodat ya. Yang keberapa? 6, 7 kan? 7, 8 wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, dan niat, kudrat irodat. Nah, dari kecil kita dididik bahwa kita harus yakin Allah punya sifat kudrat, punya sifat irodat. Akhirnya kita tahu kan. Cuman pemahaman kita tentang bahwa Allah punya sifat kudrat irodat ini belum jadi keyakinan. Nah, ketika kita ngaji hikam, ngolah pengetahuan supaya jadi rasa, akhirnya jadi keyakinan gitu. Karena kadang-kadang kan kita yakin Allah punya sifat kudrat irodat, tapi pada saat kita diberikan sakit, kita tidak ridho dalam keadaan itu. Berarti kan keyakinan itu bohong, hanya sebatas pengetahuan. Nah, didalamilah oleh hikam. Nih, pengejawantahan keyakinan kita terhadap sifat kudrat irodat Allah, setiap kondisi yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik buat kita, walaupun tidak sesuai dengan tujuan dan keinginan kita. Sehingga kita tidak boleh ada minta doa ke Allah untuk dikeluarkan dari kondisi tersebut, kecuali kalau kondisi tersebut mengarahkan kita untuk maksiat, mengarahkan kita untuk tidak beribadah kepada Allah, maka mintalah ke Allah. Misalnya pakir nih, karena pakir kita jadi maksiat, maling. Karena pakir ada potensi kita jadi tidak ibadah, karena saking puyengnya misalnya. Minta ke Allah untuk kaya, minta ke Allah untuk keluar dari kondisi itu, karena sudah membahayakan kewajiban kita. Stadium 4 pakirnya. Atau kaya misalnya, karena kekayaan ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang melakukan kemaksiatan, mintalah untuk keluar dari kondisi itu ya. Nah, sekarang yang miskin-miskin sekiranya mengganggu ibadah, minta ke Allah supaya kaya, silakan. Aduh, ini kalau kita miskin agak susah ibadah. Ya maksudnya karena miskin sholat jadi ditinggalkan, karena miskin ada potensi jadi maling misalnya. Itu harus minta ke Allah, buru-buru minta, ya Allah keluarkan dari kondisi ini. Sesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan dengan makom kita ya, sesuaikan dengan makom kita. Artinya begini, oke lah kita ridho dengan ketentuan Allah, miskin misalnya, tapi kita terganggu, ibadahnya terganggu ya, ibadah terganggu, potensi maksiat banyak, berarti kita belum sanggup di kondisi itu, belum pas di kondisi itu. Minta ke Allah, keluarkan saya dari kondisi ini Allah gitu. Fakir mendekatkan kafir. Kadang pakru ayakuna kupron kan gitu. Fakir mendekatkan kepada kekufuran. Dikasih mie 2 masuk Kristen kan gitu. Gitu akhirnya. Gak bahaya. Kayak bahaya. Makanya minta kondisi untuk keluar dari itu. Tapi kalau miskin, kita miskin tenang gitu, ibadah ya tenang, yang wajib dilaksanakan, ngaji bisa, pikiran jangan minta keluar dari itu. Udah di sana gitu kan. Udah di sana. Paham kira-kira paham? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan amin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka fa nas'aluka Allahumma bi'izzati wa jalalika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa kibriyatika wa 'azamatika wa bil haqqi sirri wa sawabika adim.
وأنبياء الكرام وأولياء الله وملائكة المقربين عليه الصلاة والسلام وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق هذا اسم عظيم الله 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 من العالم الغيب الذي ليس قبله سابق ولا بعد لاحق الأمين اللهم إني أقمت نفسي ذات هذا المزاب المحمدي حكيرا دليلا مذنبا مستشفعا فيسر لنا أنواع تجلياتك الإلهية وأسرار الملائكة القدسية وهمام أوليك الربانية وفيدة حبيبك محمدية ولو أنهم أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر اللهم الله صلى الله وجد الله توابا رحيما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نسأل الله الإجابة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام